Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbudun fihi katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak tertipu darinya manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan, bisa melakukan ibadah, melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu, bisa berkegiatan, beraktivitas bagaimana biasanya, dan juga nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bisa beramal soleh di waktu luang tersebut dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka alhamdulillah, di antara nikmat tersebut kita isi waktu itu dalam rangka untuk thalabul ilmi. Karena Nabi SAW mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban kepada setiap muslim. Maka alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, atau pada pertemuan kali ini, yaitu masih di Kitabul Iman, di bab du'aukum imanukum. Doa kalian adalah keimanan kalian. Para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Ubaidillah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Dari hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun, 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah ketika seseorang ingin menjadi seorang muslim, maka dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu menunjukkan bahwasanya keimanan dalam dirinya itu harus diucapkan. Sebagaimana sebelumnya kita pelajari bahwasanya al-imanu an-nutqu wal amal, yaitu ucapan dan amalan. Sebelumnya diyakini dengan hati, tasdiqu bil qalb, meyakini dengan hati. Wan nutqu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Yaitu di sini bahwasanya keimanan itu mengucapkan dengan lisan 2 kalimat syahadat. Meskipun dalam hatinya ada keyakinan bahwasanya Islam ini agama yang benar,
Agama yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang turun dari langit, yang dibawakan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meyakini hal itu, tapi tidak diucapkan dengan lisannya, maka keimanan belum sempurna. Jadi harus diucapkan dengan lisan dan dia amalkan dengan anggota tubuh kita. Dibuktikan kalau seandainya kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam banyak ayat Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang-orang yang masuk Islam, tapi orang-orang yang ada dalam hatinya keimanan. Kalau dia sudah iman, pasti ada Islam dalam hatinya. Kalau yang Islam, belum tentu ada keimanan dalam hatinya. Bisa aja dia cuma mengatakan saya Muslim, saya sudah syahadat, ternyata dalam hatinya tidak ada nilai keimanan. Maka mukmin itu di atas Muslim. Nah, di atas mukmin ada muhsin. Nah, ini tingkatannya. Koridor yang luas ini disebut dengan Islam. Nah, ada batasan-batasan yang lebih khusus lagi disebut dengan iman. Nah, di dalam iman ini ada batasan yang lebih khusus lagi, itu disebut dengan ihsan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang hatinya ada keimanan, yang jiwanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jiwa ada 3 jenis. Yang pertama adalah an-nafsul ammaratun bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada perbuatan buruk. Jiwa yang buruk. Yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. Jiwa yang suka mencela dirinya. Jadi ketika jiwa ini melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, dia ingat dan mencela dirinya. Kenapa kamu melakukan kemaksiatan? Kenapa kamu melakukan perbuatan dosa? Terus mencela. Dan ini jiwa yang lebih baik daripada an-nafsul ammaratun bisu. Kenapa? Ada penyesalan dalam hatinya ketika melakukan perbuatan dosa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dosa itu apa yang ada dalam hatimu dan engkau benci ketika orang-orang tahu apa isi hatimu. Maksudnya keburukan. Ini disebut dengan dosa. Makanya kalau ada keimanan dalam hati seseorang, ketika orang tersebut melakukan perbuatan dosa, itu pasti akan bergetar hati dan jiwanya ketika melakukan perbuatan dosa tersebut. Kenapa? Keimanan dalam dirinya menolak hal tersebut. Maka ada kesadaran dalam dirinya. Makanya naudzubillah, ketika ada seseorang yang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, Allah tutup hatinya dari kebaikan. Tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, karena sudah Allah tutup mata hatinya. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan dia bergetar takut kepada Allah, sebagaimana kisahnya Bani Israel ketika itu, di Bani Israel ketika 3 orang masuk ke dalam gua, dan ternyata hujan lebat dan batu besar mengguling dari atas gunung tersebut menutupi pintu gua sampai mereka tidak bisa keluar. Maka mereka berdoa dan bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka kerjakan dahulu ketika di dunia. Yang pertama, bertawasul dahulu dengan berbakti kepada kedua orang tua, ya, pergi ke ladang untuk memeras susu sapi, dan dia pulang ke rumah dalam keadaan pintu di rumah sudah tertutup rapat dan dia tidak berani untuk membangunkan kedua orang tuanya. Dia tunggu sampai pagi di depan pintunya. Ada yang kedua, dia diamanahi harta atau dia punya harta dari pegawai yang dulu pernah bekerja dengan dia. Dan dari harta ini dia tidak pakai sendiri, dia simpan dan dia manfaatkan harta ini untuk mengembangkan usaha-usaha yang lain. Dia beli peternakan, pertanian segala macam, sampai akhirnya mantan pegawainya ini datang ke rumahnya, mana gaji saya yang dulu yang belum saya terima. Kata orang ini, tuh itu semua yang kamu lihat di ladang ini, sapi, kambing, semuanya hewan ternak, ini gaji kamu. Kata dia, kamu menghina saya cuma punya gaji sedikit, ya ini gaji kamu yang saya belikan modalnya untuk peternakan dan seterusnya. Diambil semua sama orang ini dan tidak kasih apa-apa. Dia ikhlas, amanah ketika itu, menunaikan amanah. Yang ketiga adalah itu orang yang suka kepada seorang perempuan, yang ketika itu disebutkan bahwasanya masih ada tingkat
kerabat, hubungan kerabatnya, entah sepupunya atau apanya. Nah, si orang ini atau lelaki ini memberikan sesuatu kepada si perempuan ini untuk bisa melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Ketika sudah masuk dalam kamar, ya, dan siap melakukan perbuatan tersebut, si perempuan ini mengatakan, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, tidak berhak menyentuhku kecuali orang yang sudah bisa menghalalkanku. Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Orang langsung bergetar dan meninggalkan perempuan ini. Nah, ini bukti keimanan, bahwasanya hatinya masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya 3 pemuda ini yang di dalam gua bisa keluar dari gua tersebut yang disebabkan oleh bertawasul dengan amal soleh tersebut. Para jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan, ketika keimanan sudah tertancap dalam diri seseorang, maka ujian seberat apapun, ujian keimanan tidak akan bisa menggoyahkan keimanannya. Sebagaimana para sahabat dahulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dididik, dibina, dan ditarbiyah selama 13 tahun lamanya di Mekah, yaitu tentang masalah keimanan. Agar imannya kuat, keyakinannya, akidahnya kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika diwajibkan kepadanya ibadah-ibadah yang lain, itu mudah. Semakin kuat pondasi bangunan, maka bangunannya pun akan semakin kokoh. Semakin kuat akar suatu pohon, maka meskipun dia tinggi menjulang, tidak akan pernah rubuh karena akarnya kuat. Begitu pula keimanan, seperti halnya pondasi sebuah bangunan, seperti halnya akar bagi pohon. Kalau keimanannya lemah, keimanannya rapuh, maka apa? Susah untuk menghadapi masalah-masalah musibah dan tidak bisa melakukan amal soleh karena apa? Keimanannya lemah. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Di sini di babul iman, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Islam dibangun di atas 5 pondasi. Ya. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari tauhid. Tidak percaya, ya, mempercayai, beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa berhala atau pohon atau batu atau apa saja yang mendatangkan madarat dan manfaat, dia tidak bertawakal kepada benda tersebut, maka itu disebut dengan keimanan. Tapi ketika seseorang bertawakal, menggantungkan harapannya kepada benda-benda, entah itu benda pusaka atau benda apa yang ada di sekitarnya, maka itu disebut dengan kesyirikan. Dan dakwah para anbiya semuanya dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak umat kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tempat salah dan lupa, tempatnya terlena dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Lupa, dan syaitan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika dia berjanji, iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan sesatkan dia, Bani Adam, anak-anak turunan Adam. Aku akan goda dia dari depan, dari belakang, kanan, kiri, semuanya. Tujuannya apa? Agar nanti menjadi temanku ketika di neraka. Naudzubillah. Dan janji iblis ini dia tepati. Dia latih pasukan-pasukannya untuk bisa menggoda manusia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, yang akhirnya akan menjadi teman dia ketika di neraka. Naudzubillah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syahadatu alla ilallah, itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengakui bahwasanya Muhammad adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala risalah kenabian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita.
Dan kebaikan yang paling utama adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan dan semua keburukan telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan keburukan yang paling buruk yaitu kesyirikan. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Maka kewajiban kita adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting nih syahadat yang kedua, meyakini bahwasanya ajaran yang paling benar adalah ajaran yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan ucapan beliau, membenarkan apa yang beliau kabarkan, entah kisah umat yang terdahulu atau cerita yang akan datang, ya, atau kisah-kisah nanti yang akan datang di akhir zaman seperti apa, kita harus mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk bahwasanya kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan sholat. Nah, ini penting mendirikan sholat. Karena apa? Sholat adalah pembatas, pemisah antara kafir dengan muslim. Ketika seorang pemisahnya ini hilang, ya sudah. Berarti apa bedanya dengan orang kafir? Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang membedakan antara kita muslim dengan kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafar, maka dia telah kafir. Maka perkara sholat perkara yang sangat penting dalam Islam. Banyak orang-orang yang masuk ke neraka sakor gara-gara dahulu mereka tidak mau melakukan sholat. Qalu lam naku minal musallin. Dan yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah wafat, orang sudah di alam kubur, alam barzah, itu agar bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat ini merupakan silah, hubungan, ya, koneksi antara seorang hamba dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperintahkanlah sholat 5 waktu. Agar tujuannya apa? Agar kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat maknanya adalah ad-du'a, yaitu berdoa. Dari awal kita baca al-istiftah sampai terakhir baca at-tahiyyah, itu semuanya bentuknya doa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita ini hamba yang lemah, yang tidak memiliki apapun. Kalau seandainya setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita harus kita bayar, maka tidak akan sanggup kita untuk membayar kenikmatan tersebut. Satu hembusan nafas yang kita tarik, ya, itu harus bayar. Satu hembusan nafas, maka berapa banyak uang harus kita keluarkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahim, Maha Rahman, Allah Maha Baik, Maha Latif, Maha Lembut kepada hambanya. Maka Allah berikan semua kenikmatan ini, fasilitas ini untuk manusia. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Memanfaatkannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkanmu kepada Allah, maka itu musibah. Kalau seseorang diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata umurnya dipakai untuk bermaksiat, untuk foya-foya, tidak pernah sholat. Allah berikan nikmat mata, bisa melihat dengan jelas, tapi ternyata matanya, penglihatannya dipakai untuk melihat yang haram. Kalau Allah berikan kepadanya nikmat pendengaran, nikmat telinga, tapi dia pakai kenikmatan itu untuk bermaksiat, mendengarkan musik, mendengarkan hal yang diharamkan. Kalau Allah berikan kepadanya nikmat sehat, ternyata dia pakai kesehatan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melanggar perintah-perintah Allah, maka semua kenikmatan ini yaitu bentuknya musibah.
Walaupun dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati, harta yang melimpah, ini bukan nikmat tapi apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ketika seseorang dia merasa aman dengan teguran dari Allah, dengan ujian dari Allah, dan dia terus bermaksiat tapi aman-aman saja, itu bukan kenikmatan tapi apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan nanti balasannya ketika di akhirat kelak. Maka jamaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini masalah salat. Kenapa salat sangat penting dalam Islam? Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika diwajibkan kepadanya salat, ini merupakan peristiwa yang sangat besar dalam Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu peristiwa diwajibkannya salat kepada Nabi dan kepada umatnya. Yaitu awalnya diwajibkan 50 waktu kepada umat Islam ini. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan masukan dari para anbiya, dari Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup melakukan sholat 50 waktu. Umat saya aja nggak bisa, umat saya aja nggak bakal sanggup melakukan ibadah berat seperti itu. Apalagi umat kamu," kata Nabi Musa. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta lagi kepada Allah untuk diringankan jadi 45, jadi 40, jadi 35, 30, terus sampai mentok akhirnya 5 waktu. Dan ini pun para anbiya masih meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, umatmu tidak akan sanggup melakukan sholat tersebut, maka mintalah keringanan lagi. Maka Nabi SAW, saya malu minta terus karena apa, sudah mentok nih 5. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan kewajiban kepada umatnya untuk melakukan sholat 5 waktu. Dan benar ternyata sebagian umat Islam, sebagian orang yang mengaku muslim itu jarang pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, masjid megah, Masya Allah, besar, masjid indah, bagus, wangi, Masya Allah, tapi ternyata jamaahnya sebaris, 2 baris. Nah, orang bangga dengan masjid tersebut. Yatabahu nabil masajid. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman ada orang yang berbangga-bangga dengan masjidnya. Kalau kita lihat dahulu Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW, sederhana. Ya, disebutkan bahwasanya lantainya pun itu masih berpasir tanah langsung. Makanya ketika sahabat melakukan sholat dalam keadaan setelah hujan, kotor baju mereka, kotor wajah mereka. Tapi bukan najis, kotor. Karena apa? Sederhananya masjid ketika itu. Tapi apa? Nilai ruhaninya kuat. Karena keimanannya kuat. Nah sekarang Masya Allah, masjid megah. Orang-orang berbondong-bondong, berlomba-lomba bagaimana membaguskan masjidnya, dan seterusnya. Tapi ternyata lupa bagaimana memakmurkan masjid tersebut setelah jadi dan megah. Nah ini kewajiban kita semuanya. Bukan berarti tidak boleh memegahkan, tidak boleh membaguskan masjid, silahkan. Yang penting ketika masjid sudah bagus, bagaimana bisa membaguskan programnya juga. Bagaimana bisa meramaikan soft sholatnya. Bagaimana bisa meramaikan dengan kajian-kajian Islamnya. Maka jadilah masjid ketika itu central of activity. Itu pusat kegiatan kaum muslimin. Jadi masjid bukan hanya tempat sholat. Masjid bukan hanya tempat orang untuk berwudu. Tapi semua kegiatan positif itu apa? Bersumber atau bermuara di masjid semuanya. Yaitu ketika di zaman Nabi SAW, masjid dipakai untuk tempat latihan jihad. Masjid dipakai untuk mengajarkan. Ya. Ketika Nabi SAW turun kepadanya Al-Quran, langsung diajarkan, langsung disampaikan kepada para sahabat, yaitu di masjid Nabi SAW. Bahkan sampai memenjarakan musuh pun, ya, mengikat musuh, Nabi ikat seorang dari Mekah, ya, orang musyrikin Quraisy ketika itu di masjid. Dengan tujuan apa? Agar orang ini bisa melihat bagaimana keadaan kaum muslimin. Dan akhirnya dia bisa mempelajari bagaimana kegiatan, kehidupan orang-orang muslim, dan akhirnya bisa masuk Islam. Nah ini kita fungsikan kembali, fungsi masjid seperti itu. Menyenangkan bagi masyarakat, menyenangkan bagi anak-anak. Ya. Jadi orang datang ke masjid bukan hanya untuk melaksanakan sholat saja. Kegiatan yang positif pun bisa dimanfaatkan, bisa dipakai di masjid.
Nah ini ketika masjid sudah ramai, orang banyak melakukan sholat, orang banyak mengisi saf-saf sholat di masjidnya, maka menandakan kaum muslimin ketika itu kuat. Kaum muslimin ketika itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika masjidnya megah, ternyata sholatnya kosong, tidak ada, bahkan yang imamnya, yang sholatnya orang-orang yang sudah sepuh semuanya, anak-anak muda pada pergi ke tempat tongkrongan, ke mall-mall dan seterusnya, sedangkan masjid kosong, maka ini tanda kemunduran umat Islam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Adha'us salawat, ya, akan ada nanti di akhir zaman ya, generasi itu orang-orang yang meninggalkan sholat, wattaba'us syahwat, dan menuruti hawa nafsunya. Ketika seorang berani untuk meninggalkan sholat, otomatis dia karena menuruti hawa nafsunya. Ya. Jadi kalau orang yang gercep cepat ketika melakukan sholat, berarti apa? Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang sholatnya lalai, bermalas-malasan, ogah-ogahan melakukan sholat, padahal itu kewajiban, ya, kewajibannya harus dilakukan, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Ketika seorang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia harus melakukan sholat 5 waktu. Ketika meninggalkannya, berarti harus dinasehati. Makanya ini penting nasihat, penting mengingatkan, karena sebagai manusia kadang lupa dengan urusan dunia. Banyak orang yang mengaku Islam, tapi ternyata jauh dari masjid. Banyak yang mengaku Islam, tapi ternyata tidak pernah melakukan sholat kecuali 1 kali seminggu ketika sholat Jumat, bahkan sekali setahun ketika sholat Id. Kenapa? Mengikuti syahwat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwatnya. Para jamaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pondasi yang kedua, yaitu iqamis shalah, yaitu menunaikan, mendirikan sholat. Bukan hanya melakukan, tapi mendirikan sholat, yaitu dengan rukun syarat semuanya didatangkan, semuanya dikerjakan. Sholat yang benar. Jangan sholat terburu-buru cepat. Maka sebelum sholat pun, kata Nabi SAW, ketika kita berjalan menuju tempat sholat, alaikum bis sakinati wal waqar, maka jalanlah menuju tempat sholat dengan tenang dan khusyuk, tidak boleh terburu-buru. Walaupun itu ketika sholat ternyata dia ketinggalan rakaatnya, maka silahkan menambahkan rakaat setelahnya, 2 rakaat atau 3 rakaat. Jangan terburu-buru untuk mendapatkan rakaat dengan imam sampai akhirnya dia tidak khusyuk ketika melakukan sholat. Ya. Dan juga ketika sedang sholatlah dengan tumakninah, tidak terburu-buru. Ya. Maka gerakannya pun gerakan yang tenang. Sampai dulu para sahabat pernah ketika melakukan sholat, itu ada burung yang hinggap di kepalanya. Disangkanya patung, karena apa? Saking tenang khusyuknya dalam melakukan sholat. Nah, sebagian kita kadang ada yang kena nyamuk, kena semut sedikit, langsung gerak segala macam. Padahal dahulu para salaf, Masya Allah, ketika mereka melakukan sholat, khusyuk dan tidak bergerak. Kenapa? Sedang berkomunikasi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita lihat sholatnya. Karena sholat ini amalan yang dihisab pertama kali. Idza solahal a'malu kullu. Kalau sholatnya ini benar, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal ibadah yang lain pun akan diterima. Tapi sebaliknya, kalau ternyata sholatnya rusak, sholatnya tidak benar, ya, maka amal ibadah yang lain pun tidak akan benar. Ustaz, dia meskipun nggak rajin sholat, tapi sedekahnya di mana-mana. Tapi dia hajinya berkali-kali, ya, umrohkan pulang, walaupun dia nggak pernah sholat. Ya mudah-mudahan masuk surga dengan itu.
Maka apa kita katakan bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya, meskipun amalan dia banyak tapi tidak melakukan sholat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan yang lainnya. Maka sholat ini sebagai kunci dari bagusnya amalan-amalan ibadah yang lainnya. Maka sebagai seorang muslim, kita perhatikan sholat kita. Kita perhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua, yaitu iqamis shalah. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat. Wajib harta. Ya. Jadi muslim itu, atau Islam ini agama yang mengajarkan kepada pemeluknya, kepada para muslimin, kaum muslimin, untuk senang berbagi, untuk senang memberi. Itu ada konsep zakat dalam Islam. Jadi Islam itu bukan agama yang pelit, bukan agama yang tidak peduli kepada sosialnya atau lingkungannya, tapi apa? Agama yang dermawan, agama yang mengajarkan untuk memberi kepada orang lain. Itu ada dalam konsep zakat, wa ita'iz zakah. Zakat di sini yang diwajibkan adalah zakatul fitr dan zakatul mal. Zakat fitri atau zakat fitrah dan zakat mal, zakat harta. Ketika harta seseorang sudah mencapai nisab, batasan tertentu, suatu bentuk harta, atau sudah mencapai satu haul yang memiliki harta tersebut, maka wajib mengeluarkan darinya 2,5% dari harta yang dia miliki. Wajib. Untuk siapa ini? Untuk mustahik, orang-orang yang berhak mendapatkan harta tersebut. Orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya. Orang-orang yang memiliki hutang, fisabilillah, ibnu sabil, ya. Dan mustahik-mustahik yang lainnya. Maka zakat ini adalah salah satu cara untuk membersihkan harta. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka hartanya dengan tujuan apa? Tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi harta yang dikeluarkan dengan tujuan zakat, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya, tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan hartanya. Ya. Dan sedekah tidak akan memiskinkan seseorang. Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah harta tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah atau harta yang disedekahkan tidak akan mengurangi harta tersebut. Ya. Mungkin secara hitungan matematika berkurang. Seorang punya harta 50.000, dia infakkan 10.000, jadi 40.000. Tapi ternyata kata Nabi SAW tidak akan mengurangi hartanya. Buktinya apa? Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat dari harta yang dia infakkan tersebut. Makanya mari kita gemar bersedekah. Dengan tujuan apa? Agar Allah memberkahi harta kita. Ya. Shadaqatus sir, kata Nabi SAW, tutfi'u ghadabar rahman. Sedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak ingin dilihat orang. Ya. Itu apa? Akan mematikan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada seseorang. Allah benci kepada seseorang karena dia tidak mau sholat, tidak mau beribadah. Tapi apa? Dia sedekah rutin, dia sedekah sir, sedekah yang tanpa terlihat dari orang, dan dia bertaubat kepada Allah. Dia memohon, berdoa kepada Allah, sholat 5 waktu, sedekah. Maka apa? Tutfi'u ghadabar rahman, akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang kita miliki tidak akan selamanya kita pegang. Harta yang kita miliki tidak akan selamanya bersama kita. Maka bagaimana caranya mengekalkan harta tersebut? Adalah dengan bersedekah. Kita investasikan, kita tabung harta ini di akhirat kelak, sebagai tabungan akhirat kita. Kalau harta yang kita miliki sekarang ini bisa habis, bisa hilang, bisa dicuri sama orang. Ya. Maka apa? Ketika Allah memberikan amanah kepada seorang amanah harta,
maka apa? Jangan sampai dia tidak tunaikan kewajibannya, yaitu zakat, infak, sedekahnya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wal hajj, yaitu pergi haji, yaitu ke Baitullah, ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, dan ke tempat-tempat yang disyariatkan oleh Islam, ke Muzdalifah, ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, yaitu untuk melakukan rangkaian ibadah haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, "Wa'adzin fin nasi bil hajj." Maka wahai Ibrahim, kabarkanlah kepada orang-orang untuk pergi haji. Ya'tu karijala. Mereka akan datang dengan berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan dari setiap pelosok negeri akan datang menuju Baitullah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah Ka'bah ini atau Masjidil Haram, tempat ini, keinginan semua orang, tahwi ilaihim, ya, waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaih. Jadikanlah hati-hati orang ini, hati manusia, condong, ya, ingin pergi ke Mekah, ke Ka'bah. Maka pasti setiap muslim yang ada keimanan dalam hatinya itu ingin pergi ke Mekah. Kenapa? Keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan bagi orang yang bisa beribadah di sana. Disebutkan dalam hadis bahwasanya sholat di Masjidil Haram itu lebih mulia, lebih afdal daripada 100.000 kali sholat dibandingkan di masjid yang lainnya. Bayangkan, ya, ketika kita sholat di Masjidil Haram, entah sholat sunnah atau sholat fardu, Allah lipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat sholat tersebut. Ini di tanah haram. Ya. Di Masjid Nabawi atau di Mekah, di Madinah Al-Munawwarah, kata Nabi SAW, "Salatun fi masjid hada khairun min alfi salatin fi masjiwah." Salat di masjidku ini, kata Nabi SAW, lebih mulia, lebih afdal, lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Ya. Ini ada tafawutul fadail, ada fadilah di situ. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan tempat, ya, keberkahan waktu, itu Allah yang menentukan. Meskipun di tempat tersebut nggak seindah di kita mungkin, ya, gersang, panas, tapi apa? Allah berikan keberkahan untuk beribadah. Ya. Makanya haji ini semuanya dari awal sampai akhir ini tujuannya apa? Li'ila'i dzikrillah, untuk meninggikan zikrullah. Bagaimana berzikir mengingat Allah. Ini tujuan haji. Maka awalnya pun labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak, labbaik ya Allah, kami memenuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka. Sesungguhnya pujian, kenikmatan laka. Wal mulk, dan kerajaan milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini semuanya adalah kalimat-kalimat tauhid, mengikrarkan diri kita bahwasanya pemilik alam semesta ini, pemilik pujian, kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, haji ini wajib sekali seumur hidup. Ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan istita'ah, mampu harta dan mampu fisik untuk pergi haji, maka dia wajib pergi. Tapi ketika seorang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan istita'ahnya tidak ada, harta tidak punya, maka tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Maka di antara syarat haji adalah al-istita'ah, yaitu sanggup mampu pergi haji. Bagi yang tidak sanggup, harta tidak punya, ya, kemampuan nggak punya, maka tidak diwajibkan untuk pergi ke Baitullah. Dan yang terakhir adalah shaum Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa? Dengan tujuan agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, dengan tujuan la'allakum tattaqun,
agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tujuan utamanya ibadah kepada Allah, semua ibadah yang kita kerjakan tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Bukan untuk kebaikan Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Tidak akan menambahkan kemuliaan Allah ibadah kita. Tidak, Allah tetap mulia. Dan kemaksiatan, ahli maksiat itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Tidak akan. Allah tetap mulia. Meskipun na'udzubillah seluruh umat manusia na'udzubillah di bumi ini kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Atau sebaliknya, seluruh umat manusia beriman kepada Allah, tidak akan menambahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Mulia, Allah Maha Qadir, Maha Berkuasa. Allahu Kabir, Allah Maha Besar. Allah memiliki segalanya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan kepada kita bahwasanya Islam itu harus dibangun di atas 5 pondasi tadi. Ketika seseorang mengaku muslim, berarti 5-5-nya ini harus dikerjakan. Yaitu yang pertama syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah shalah, mengerjakan shalah. Yang ketiga adalah ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun sekali ketika di bulan Ramadan. Yang keempat adalah haji, pergi haji bagi yang mampu. Yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Ini kewajiban yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 177 Allah menyebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukan kebaikan itu menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikah, dan beriman kepada para malaikat. Wal kitab, dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta dengan kecintaannya, kerelaannya, keridhaannya. Dzawil qurba wal yatama, yaitu kerabat dekatnya atau orang-orang yatim atau anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan orang-orang dalam perjalanan. Wasailin, orang yang minta-minta. Afir riqab, atau hamba sahaya. Wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahadihim idza ahadu, itu orang-orang yang menunaikan janjinya apabila dia berjanji. Wasabirina fil ba'sai wadh-dharra, orang yang sabar dalam kesusahan dan kesenangan. Wahinal ba's, dan ketika susah mendapatkan musibah. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang benar keimanannya, shadaqu, orang-orang yang jujur keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam shawab. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari, mengambil pelajaran dari kajian kita pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.